Dalam TCM, mengatasi eksim bisa melalui dari pola makan. Yuk, simak video ini, makanan apa aja yang direkomendasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya dapat berjumpa lagi dengan Anda semua. Kali ini saya akan coba mengangkat tema yang berjudul eksim. Sebelum kita masuk ke topik ini, karena channel ini dibuat untuk edukasi pengobatan klasik atau tradisional, jangan lupa subscribe, like, komen, tekan lonceng, agar setiap ada tema baru dari channel ini, Anda orang yang pertama diberitahu. Dalam pengobatan tradisional Cina atau TCM, eksim atau lebih dikenal dengan dermatitis atopik yang dikenal sebagai sichuang atau wet sore yang merupakan manifestasi ketidakseimbangan internal antara energi vital tubuh, darah, dan faktor patogen eksternal atau dari luar. Pengobatan klasik memandang eksim bukan hanya sebagai masalah kulit, melainkan hasil dari interaksi antara kelemahan tubuh dan lingkungannya. Kelemahan energi atau qi dasar memungkinkan patogen seperti angin, panas, dan kelembapan menyerang, menyebabkan gejala seperti timbulnya gatal, peradangan, kulit kering, berwarna merah, dan berair. Patogen utama yang menyerang adalah kombinasi angin, panas, dan kelembapan, yang seringkali berasal dari faktor internal seperti kelemahan limpa atau limpanya yang lemah, yang gagal mengolah kelembapan, atau dari eksternal seperti makanan pedas, tingkat stres, dan serangan alergi atau paparan alergi. Teori klasik menekankan bahwa eksim bersifat kronis dan berulang karena sifat kelembapan yang lengket dan sulit dihilangkan. Organ yang terlibat adalah organ seperti paru-paru yang mengatur kulit dan pori-pori, serta hati dan limpa yang mengatur aliran energi dan pengolahan kelembapan. Jika tidak diobati, kelembapan dapat berubah menjadi panas. Dia akan merusak darah dan akan merusak unsur yin atau unsur dingin yang menyebabkan kekeringan dan menimbulkan angin dari dalam. Penyebab penyakit ini, kalau kita lihat dari faktor internal atau dari dalam tubuh kita, ini merupakan dan tubuh yang melemah, seperti limpa melemah, akan menyebabkan timbulnya kelembapan, bahkan berkumpulnya kelembapan atau kekurangan darah membuat kulit rentan terhadap angin. Kemudian tingkat stres. Stres ini merupakan produk emosi dan dia dapat menghambat aliran energi dari hati dan menghasilkan panas yang naik ke kulit. Berikutnya adalah makanan yang tidak sehat, seperti makanan berminyak atau pedas. Makanan-makanan ini tentunya akan merusak limpa dan akan menimbulkan kelembapan, bahkan kelembapan bercampur panas. Nah, kalau kita lihat dari faktor sisi penyebab luar, dari luar, ini merupakan serangan patogen 6 penyebab penyakit dari luar, terutama angin, lembab, dan panas, yang menyerang kulit melalui pori-pori. Ini juga sering dipicu oleh cuaca lembab, alergi makanan, atau adanya
infeksi. Bagaimana mekanisme perkembangan penyakit ini? Eksim dimulai dengan kelembapan panas yang meresap ke kulit, yang menyebabkan adanya peradangan yang bersifat akut. Jika kondisi ini berkepanjangan, maka kelembapan akan mengkonsumsi yin dan darah, dan akan menghasilkan kekeringan dan juga angin, yang membuat gejala kronis seperti kulit menjadi tebal dan gatal yang parah. Jadi kulitnya menebal dan gatalnya menjadi lebih parah. CCM membagi tahapannya menjadi akut, subakut, dan kronis, di mana kelembapan mendominasi sepanjang proses yang sering disertai angin yang menyebabkan gatal. Lalu, bagaimana pengobatan penyakit eksim ini dalam teori TCM atau Traditional China Medicine? Pertama, pengobatan eksim ini dapat melalui pola makan. Tentunya makanan yang direkomendasikan dan juga yang harus dihindari. Makanan yang direkomendasikan, makanan yang dapat membersihkan panas dan kelembapan, seperti mentimun, labu pahit, seledri, bayam, lobak, kubis, wortel, semangka, pir, kiwi, barley, millet, beras merah, kacang hijau, dan bahkan tahu. Terus, makanan yang dapat memperkuat limpa dan menutrisi darah. Contohnya seperti ubi jalar, labu, jamur, sawi hijau, kurma merah, ayam yang tanpa kulit, terus ikan yang kecenderungan berwarna putih, telur, kacang polong, beras biasa, oat, jahe segar. Selanjutnya, untuk mengobati eksim ini dari sisi pola makan, direkomendasikan juga makanan yang dapat menyebabkan kekeringan dan menenangkan angin. Nah, contohnya gandum hitam, biji wijen hitam, almond, biji rami, alpukat, beri-beri, minyak zaitun, minyak kelapa, dan lain sebagainya. Makanan yang harus dihindari yang dapat memicu eksim, yaitu makanan yang dapat memicu panas atau menimbulkan peradangan, seperti cabai, lada hitam, jahe kering, daging merah, alkohol, kopi, gorengan, makanan berminyak. Makanan yang harus dihindari juga adalah makanan yang dapat memicu kelembapan, seperti produk susu, gula, dan pemanis buatan, gandum olahan, produk ragi, kacang tanah, kedelai, biji bunga matahari, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini juga termasuk makanan yang dapat memicu angin, sehingga akan sering menimbulkan alergi. Contohnya, seafood, seperti udang, kepiting, kerang, remis, tiram merah, tiram mentah. Makanan yang dapat memicu eksim secara umum bisa bersumber dari makanan olahan, makanan cepat saji. Di sini saya juga akan coba
memberikan formula obat herbal untuk mengatasi eksim ini. Semoga cocok. Tujuan dari formula ini adalah untuk mengurangi peradangan dari dalam, membantu mendetoksifikasi tubuh, dan mendukung kesehatan kulit dari dalam, terutama untuk eksim dengan gejala panas dan kelembapan yang muncul dari dalam. Baik, di sini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah daun ungu yang segar sebanyak 7 lembar, daun kumis kucing yang segar sebanyak 7 lembar juga, atau kulit manggis kering seberat 10 gram. Bisa juga kita ambil dari satu buah manggis itu. Terus air sebanyak 3 gelas, sekitar 750 ml. Langkah pembuatan: cuci bersih semua bahan, lalu potong kecil-kecil daun ungu dan daun kumis kucing. Masukkan semua bahan ke dalam panci, lalu tuang 3 gelas air, lalu rebus hingga mendidih, dan sisakan air menjadi sekitar 1 sampai 1,5 gelas. Saring air rebusan dan biarkan sejenak hingga dia hangat, lalu boleh diminum. Panduan, dosis, dan cara penggunaannya: minum rebusan ini 1 sampai 2 kali sehari, sebaiknya di pagi hari dan sore hari, dan sebelum makan. Konsumsi secara rutin selama 1 sampai 2 minggu atau sesuai kebutuhan, dengan terus memantau gejala. Apakah eksimnya mulai mereda, bahkan hilang sama sekali. Yang perlu diingat, hentikan penggunaan jika terjadi reaksi alergi, misalnya gatal-gatal dan munculnya ruam. Formula ini tidak diperuntukkan untuk wanita hamil atau yang sedang menyusui. Juga untuk individu dengan penyakit ginjal atau sedang mengkonsumsi obat pelancar air seni. Nah, sekarang kita coba untuk meracik obat luar atau untuk mengkompres pelembapan dan untuk menghilangkan gatal. Tujuannya obat luar ini adalah untuk melembabkan kulit kering, mengurangi gatal dan peradangan lokal, serta membantu menyembuhkan luka kecil pada area eksim. Di sini bahan-bahan yang kita butuhkan adalah: ambil daun binahong segar 5-7 lembar, lalu ambil gel dari lidah buaya yang segar sekitar 2 sendok makan, terus ambil juga air matang 1 sampai 2 sendok teh. Langkah pembuatannya adalah: cuci bersih daun binahong, kerok gel lidah buaya dari pelepahnya, tumbuk atau haluskan daun binahong hingga lumat, lalu campurkan dengan gel lidah buaya. Aduk rata hingga membentuk pasta yang homogen. Tambahkan sedikit air matang jika konsistensinya terlalu padat. Jadi dia akan berbentuk adonan yang lembut. Cara penggunaannya: sebelum kita menempelkan adonan ini, bersihkan terlebih dahulu areal kulit yang terkena eksim dengan air bersih dan keringkan. Oleskan pasta secara merata di area kulit yang meradang dan gatal. Biarkan selama 30 sampai 40 menit, lalu bilas belahan dengan air bersih. Ulangi 1 sampai 2 kali sehari, terutama saat gejala eksim memburuk atau kulit terasa sangat kering dan gatal. Sebagai
catatan di sini, lakukan sebelum kita melakukan penempelan pada lokasi eksim yang sebenarnya, lakukan uji tempel pada area kecil kulit, misalnya di lengan bagian dalam, untuk memastikan tidak ada reaksi alergi sebelum kita menerapkan secara luas. Dan adonan ini, formula ini, hindari penggunaan pada luka terbuka yang parah. Jadi, adonan ini bukan untuk luka yang terbuka dan parah. Jadi luka-luka kecil yang timbul di sekitar eksim, hanya untuk itu. Demikianlah topik ini dapat saya jelaskan. Bagi teman-teman yang akan bertanya lebih lanjut tentang topik ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu.